Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Kaulah Karima, SPDI, MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Kami dari kelompok 1 kelas IKM 3 semester 2 akan menyampaikan materi presentasi kami dengan judul Konsep Dasar Pendidikan Kewarganegaraan. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, di antaranya saya sendiri, Salwara Dahera selaku moderator, dan rekan-rekan saya, Arya Rahman Syahmalah, Vivia Al-Zuhrah, dan Putih Miratil Hayati Yafri. Adapun topik pembahasan yang akan dibahas pada presentasi ini yaitu: pertama, pengertian pendidikan kewarganegaraan, kedua, fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan, dan yang ketiga, sejarah perkembangan pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita memasuki pada materi pertama yang akan disampaikan oleh Putih Miratil Hayati Yafri. Kepada Putih, dipersilakan. Pertama, pengertian PKN. Secara etimologis atau bahasa, pendidikan kewarganegaraan terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan kewarganegaraan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI menyatakan, pendidikan merupakan proses pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, cara, dan perbuatan mendidik. Sedangkan kewarganegaraan merupakan hal yang berhubungan dengan warga negara. Selanjutnya, menurut Sumantri, bahwa civics atau PKN adalah suatu ilmu tentang kewarganegaraan yang berhubungan dengan manusia sebagai individu dalam suatu perkumpulan yang terorganisir dalam hubungannya dengan negara. Lalu menurut Branson, civic education dalam demokrasi adalah pendidikan untuk mengembangkan dan memperkuat dalam pemerintahan otonom atau self-government. Pemerintah otonom demokratis berarti bahwa negara aktif terlibat dalam pemerintahannya sendiri. Selanjutnya kita masuk materi kedua yang akan disampaikan oleh Vivia Al-Zuhrah. Kepada Vivia, dipersilahkan. Pembahasan pertama mengenai fungsi pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan berfungsi secara dinamis dan terbuka, yaitu untuk melestarikan nilai dan moral Pancasila. Nilai dan moral yang dimaksudkan tersebut diharapkan mampu menjawab tantangan perkembangan dalam masyarakat tanpa kehilangan jati diri bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hal ini berarti juga bahwa untuk mengembangkan nilai dan moral harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, disesuaikan dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua, disesuaikan dengan perkembangan iptek. Dan yang ketiga, berlandaskan nilai moral luhur Pancasila. Pada bagian lain, dijelaskan pula bahwa pendidikan kewarganegaraan dapat berfungsi untuk mengembangkan dan membina peserta didik menuju manusia Indonesia seutuhnya yang sadar politik, hukum, Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Contohnya antara lain, memahami makna sadar politik, hukum, dan konstitusi dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan kewarganegaraan juga berfungsi pula dalam membina pemahaman dan kesadaran terhadap hubungan antar warga negara. Pembahasan kedua mengenai tujuan pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan memiliki 3 bentuk komponen kompetensi kewargaan, yaitu civic knowledge, civic skills yang memuat kecakapan intelektual dan partisipasi, dan civic disposition. Intinya adalah pendidikan kewarganegaraan bertujuan untuk menjadi warga negara yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dan berkarakter. Yang pertama, civic knowledge. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum, dan moral. Yang kedua, civic skills, meliputi keterampilan intelektual atau intellectual skills dan keterampilan berpartisipasi atau participatory skills dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan yang ketiga, civic disposition atau watak-watak kenegaraan, merupakan dimensi yang paling substantif
dan esensial dalam mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan dengan memperhatikan visi, misi, dan tujuan mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan. Karakteristik mata pelajaran ini ditandai dengan penekanan pada dimensi watak, karakter, sikap, dan potensi lain yang bersifat efektif. Baiklah, kita masuk kepada materi ketiga yang akan disampaikan oleh saya sendiri, Salwara Dahera. Sejarah perkembangan PKN di Indonesia. Sejarah perkembangan PKN di Indonesia dimulai pada tahun 1957, di mana pelajaran kewarganegaraan membahas tentang cara memperoleh hak dan kehilangan kewarganegaraan. Pada tahun ini dikenal dengan istilah kewarganegaraan. Masuk pada tahun 1960, istilah kewarganegaraan dikenal dengan istilah civis. Tahun 1961, istilah kewarganegaraan berubah menjadi civis yang membahas tentang sejarah nasional, sejarah proklamasi, Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila, pidato-pidato kenegaraan presiden, pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa. Masuk pada tahun 1968, pemerintah menetapkan kurikulum yang baru dengan mengganti nama pelajaran kewargaan negara menjadi pendidikan kewargaan negara atau PKN. Masuk pada tahun 1972, dilaksanakan seminar nasional tentang pengajaran dan pendidikan civis di Surakarta dan menghasilkan serta menetapkan istilah civis diganti dengan istilah ilmu kewargaan negara atau IKN dan civis education menjadi pendidikan kewargaan negara. Dan pada masuk tahun 1975, PKN dimunculkan dengan nama Mata Pelajaran Pendidikan Moral Pancasila atau PMP. Dan pada tahun 1989, di mana pendidikan kewarganegaraan dimuat pada kurikulum dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 39 Ayat 2, yaitu Pancasila yang mengarah pada moral, tentunya diharapkan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Pembahasan terakhir terkait kesimpulan materi akan disampaikan oleh Arya Rahman Syahmalah. Kepada Arya, dipersilahkan. Dari materi yang telah disajikan pada PPT dapat disimpulkan bahwa pendidikan kewarganegaraan menyelenggarakan pendidikan kebangsaan, demokrasi, hukum, multikultural, dan kewarganegaraan bagi mahasiswa guna mendukung terwujudnya warga negara yang sadar akan hak dan kewajiban serta cerdas, terampil, dan berkarakter sehingga dapat diandalkan untuk membangun bangsa. Mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan muncul dan dimasukkan ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah Indonesia guna membekali para siswa atau mahasiswa selaku calon pemimpin di masa depan dengan kesadaran bela negara serta kemampuan berpikir secara komprehensif integral dalam rangka ketahanan nasional. Kesadaran bela negara ini berwujud sebagai kerelaan dan kesadaran melakukan kelangsungan hidup bangsa melalui profesinya. Sekian materi dari kelompok 1 tentang konsep dasar pendidikan kewarganegaraan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.